Ada seorang ulama tasawuf yang sangat luar biasa, seorang wali min auliyaillah, namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau suatu ketika pergi ke seorang laki-laki yang kata orang laki-laki ini wali, orang soleh. Lalu kemudian Abu Yazid Al-Bustami datang ke situ, ditunggulah beliau ini di masjid. Kemudian orang soleh yang katanya wali ini tidak lama kemudian keluar dari masjid. Senang ini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami sudah siap untuk mengambil keberkahan dari orang tersebut, minta doa, minta ilmu, minta nasihat. Ternyata subhanallahnya orang ini dalam keadaan pilek. Waktu pilek dia keluarkan ingusnya. Waktu dikeluarkan ingusnya dilapkan ke dinding masjid. Di luarnya ya, bukan di dalam. Kok di dalam nggak usah ditanya. Ini di luar, dilapkan ke dindingnya masjid. Akhirnya apa? Kembali Imam Abu Yazid Al-Bustami cepat-cepat pergi, ditinggalkan orang itu. Sudah menempuh jarak yang jauh. Ini orang banyak yang mengatakan orang ini wali, orang soleh, tapi Abu Yazid Al-Bustami tegas. Begitu dilihat orang seperti ini, sama rumah Allah aja nggak ada akhlak. Gimana ceritanya yang model seperti ini jadi wali? Sama rumah Allah saja nggak punya etika. Bagaimana ceritanya saya harus cari berkah dari orang yang semacam ini? Ini belum mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memilih. Jangan sampai hanya karena melihat satu atau dua hal yang kayaknya luar biasa, kita melupakan aspek yang lain yang harus lebih kita perhatikan. Yaitu bagaimana urusannya dia dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu isinya semuanya khasyah, takut kepada Allah. Kalau kita ingin lihat orang punya ilmu atau enggak, lihat orang itu takut enggak sama Allah. Kalau cuma sekedar berpenampilan, seandainya keilmuan itu bisa dilihat dari pakaian, maka dalam 10 menit setiap orang bisa jadi ulama. Pergi beli gamis, pergi beli imamah, jadi ulama dalam 10 menit. Jadi modal 400.000 udah keren sudah. Gamis dapat yang mahal, imamah dapat yang mahal. Tapi keilmuan dilihat dari bagaimana amalnya, dilihat dari bagaimana pengorbanannya untuk agama dan bagaimana perjuangannya. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Ali Baharun, sampai disebutkan ada satu kisah. Di suatu negeri ada satu orang yang berpenampilan seperti ulama, tapi bukan ulama, tapi berpenampilan seperti ulama. Makanya kadang-kadang salah kostum ini bahaya juga kan gitu ya. Bukan ulama, berpenampilan seperti ulama, masuk ke suatu kampung. Di kampung tersebut ada orang baru meninggal dunia. Mereka tahu, mereka ada ilmu ngurus jenazah tapi pas-pasan. Begitu lihat ada satu orang pakai gamis, pakai imamah, penampilan meyakinkan, jenggot dipanjangkan, pakai minyak kemiri, cambang kanan kiri tumbuh, udah penampilan meyakinkan sekali sudah. Tasbih besar. Mereka yakin dari penampilannya, oh ini kayaknya ulama. Ustadz, tolong kami Ustadz. Apa tuh? Tolong uruskan jenazah. Ini ada orang baru meninggal Ustadz. Kami nggak ada yang ngerti Ustadz. Akhirnya karena beliau ini bukan ulama, mau nolak nggak bisa. Udah terlanjur kelihatan kayak orang alim. Mau nggak nolak, nggak ngerti caranya. Tapi orang kampung sudah terlanjur memaksa. Dimasukkanlah si Ustadz ini ke dalam bilik tempat memandikannya jenazah itu tadi. Dia pun bingung gimana caranya, megangnya macam mana, nyiramnya macam mana. Salah pegang tercaduk, tapi terjatuh. Jatuh ini jenazah ini, jatuh masuk dalam got. Gotnya airnya deras, hanyut ini mayatnya. Astagfirullahaladzim, ini gimana ini katanya gitu. Cuman ya gitu tadi, udah terlanjur menanggaya, keluar dengan tenang dari bilik itu. Masyarakat bertanya, Ustadz gimana Ustadz mandinya? Masya Allah, memang keluarga kalian yang meninggal nih wali nampaknya. Loh kenapa Ustadz? Nampaknya dimandikan malaikat dia nih. Begitu nak saya mandikan, hilang jasadnya, tak nampak lagi. Mungkin dia ini orang soleh, orang wali, dimandikan oleh para malaikat. Percaya saja mereka. Dan ini cerita nggak fiktif. Yang cerita seorang ulama besar, Habib Zain bin Sumit Madinah yang cerita. Ditulislah kisah ini oleh Habib Ali di dalam kitab beliau Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini cerita tentang ulama jadi-jadian ini. Makanya kadang-kadang ya kita kalau berkostum harus lihat-lihat juga kan gitu ya. Kostum udah terlanjur meyakinkan, orang udah terlanjur nganggap ulama, bingung pula kan.
Surah doa kunut tak ada apal, ujung tak ujung kunut gitu ya nanti baca doanya. Karena nggak hafal doanya. Makmum di belakangnya bilang subhanallah Ustaz kunutnya salah. Oh mungkin kurang panjang, dipanjangkannya kunut kan gitu ya. Jadi seperti itu.